Perkenalkan, nama saya Frans Mahendra Sinaga dengan NIM 5241230021 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain filter pasif LC untuk mereduksi total harmoni distribusi pada penyara 3 fasa. Nah, tujuannya yang pertama adalah menganalisis harmonisasi pada penyara 3 fasa, mendesain filter LC dan melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap turunan THD. Nah, di sini sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu cara kerja rangkaian. Rangkaian digunakan terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu pertama sumber tegangan 3 fasa. Tegangan yang digunakan sebesar 380 volt dengan frekuensi 60 Hz. Yang kedua, filter input atau LC. Pada sisi input terdapat induktor 1 mHz di setiap fasa dan 1 kapasitor ke ground. Fungsinya adalah mengurangi gangguan harmonisasi dari sumber. Yang kedua, memperhalus arus yang masuk ke sistem. Yang ketiga itu ada dioda penyara bright yang berfungsi mengubah tegangan AC menjadi DC. Cara kerjanya, dioda akan mengantarkan secara pergantian setiap 60 derajat, selalu memilih 2 fasa dengan tegangan tertinggi. Akibatnya output menjadi DC tapi berdenyut tidak halus. Filter LC atau outputnya terdiri dari induktor seri, kapasitor paralel. Fungsinya meratakan arus dengan tegangan, mengurangi ripple, mengurangi harmonisa. Yang lalu ada band resistif 10 ohm. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Said Misal SY dengan NIM 5241230007. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian tersebut. Secara keseluruhan, tegangan 3 fasa masuk ke komponen indikator dan kapasitor, lalu disearahkan oleh dioda break, kemudian difilter lagi oleh induktor dan kapasitor, lalu masuk ke beban, dan dimana tujuan akhirnya adalah menghasilkan tegangan DC yang lebih halus dan nilai THD yang lebih kecil. Selanjutnya kita akan melihat hasil gelombang tegangan input. Di mana tegangan input ini diberi nama V2. Berdasarkan hasil simulasi, tegangan input menghasilkan mendekati sinusoidal. Ada sedikit distorsi puncak. Penyebabnya beban nonlinear penyarah dioda. Namun filter input berhasil menjaga kualitas tegangan tetap baik. Selanjutnya kita masuk ke tegangan outputnya, yang dimana diukur dari sini, yang diberi nama VP3, yang dimana setelah penyarah tegangan berubah menjadi DC berdenyut. Dapat dilihat terdapat 6 pulsa per periode. Yang ini disebut Seek Pulse Reactive Pair. Ripple yang muncul memiliki frekuensi 360 Hz. Artinya tegangan belum stabil, masih perlu difilter tambahan. Selanjutnya kita ke hasil gelombang arus input, di mana diukur dari sini
fase 1, fase 2, fase 3, fase R, fase S, fase T. Yang dimana hasil gelombang arus input penyerah hanya mengantarkan di interval tertentu. Namun indikator membantu memperhalus arus, kapasitor mengurangi harmonisa frekuensi tertinggi. Nah, perkenalkan nama saya Tani Marcella Sinurat dengan NIM 5241230010 dari kelas TIC tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan pada rangkaian saya ini tentang analisis FFT atau fast Fourier transform dan THD sesuai dengan project atau rangkaian project yang kami buat, di mana untuk pada THD ini kami tentukan frekuensi dasarnya itu 50 Hz. Kemudian pada saat projectnya itu dirunningkan atau dijalankan, nanti harmonisanya muncul pada frekuensi 250 Hz di orde 5 dan frekuensi 350 Hz di orde 7. Nah, sesuai dengan teori-teori atau laporan yang sudah dibahas. Nah, nilai THD untuk rangkaian ini tuh sekitar 31,82%. Untuk membuktikannya, mari kita cek kita runningkan simulasinya, kemudian kita lihat gelombangnya. Kita pakai di I1. Agar gelombangnya kelihatan lebih jelas, sumbu X-nya kita buat dari rentang 0,05 sampai 0,15. Nah, kira-kira bentuk gelombangnya seperti ini. Kemudian kita ubah dia ke FFT, kemudian kita lihat THD-nya. Kita buat 50 Hz. Kemudian kita perform FFT. Ini juga kita ganti sumbu X-nya dari 0 sampai 1000. Nah, tadi saya katakan bahwa nilai THD yang diperoleh itu sekitar 31,82%. Itu kita bisa lihat dari sini. Itu THD pada I1. Kemudian kenapa THD-nya itu masih tinggi meskipun sudah pakai filter? Nah, THD-nya itu masih tinggi itu karena frekuensi cutoff-nya terlalu tinggi, padahal harmonisanya itu frekuensi cutoff-nya itu terlalu tinggi, yaitu sekitar 5033 Hz. Padahal harmonisanya itu sekitar pada 250 Hz pada orde 5 dan 350 Hz pada orde 7. Jadi secara tidak langsung itu tidak tersaring secara optimal. Kemudian nilai konduktor dan kapasitornya itu terlalu kecil. Nah, energi filter kecil sehingga efek filteringnya itu terbatas. Kemudian kita menggunakan penyarahnya itu yang bebannya non-linear yang secara alami menghasilkan harmonisa. Nah, adapun kesimpulan dari proyek kami ini yaitu penyarah berhasil mengubah AC ke DC, kemudian filter LC atau induktor dan kapasitor membantu memperbaiki gelombang, namun belum optimal dalam memprediksi THD-nya. Sehingga diperlukan optimasi nilai konduktor dan kapasitornya. Kira-kira seperti itu pemaparan video kami, di mana tugas kami itu merancang desain filter LC untuk mereduksi THD pada penyarah 3 fasa. Sekian dan terima kasih.